Shalom, selamat sore, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku semua. Pada saat ini kita kembali membangun persekutuan peribadahan kita, ibadah keluarga yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk masuk dalam ibadah ini. Kami persilakan Bapak Ibu dan Saudara untuk mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang kekal kasih setianya. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi. Melalui Kidung Jemaat nomor 33, kita nyanyikan bait 1 dan 3, Suaramu ku dengar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama saat ini masuk di dalam pelayanan firman. Kita siapkan bacaan kita yang terambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-18. Saya ulangi, Keluaran pasal 7, ayat 14 sampai 18. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkannya, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, sebab karya, penyertaan, dan kebaikan kemurahan Tuhan boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan di setiap waktu kami. Kami bersyukur bila di sore petang hari ini Tuhan, kami diizinkan kembali membangun persekutuan kami denganmu di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kami hadapi saat ini. Bapa, kami pada saat ini hendak akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu, pertolongan Tuhan, memampukan kami, terkhususnya membuka hati dan pikiran serta jiwa kami, sehingga kami mampu memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan bagi hidup kami hari lepas hari.
Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, dan juga kami mohon pengampunan-Mu bila dalam hidup kami banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, sadar maupun tidak sadar, baik kepada sesama, terkhususnya kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kami mohon pengampunan-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, sehingga saat ini kami layak untuk merasakan sentuhan dan sapaan-Mu. Sebab saat ini adalah waktu Tuhan untuk melawat kami semua. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Keluaran pasal 7 ayat 14-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah bagi kita yang senantiasa mau membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar semuanya? Ya, kami berdoa dan kami berharap panjenengan yang saat ini menyaksikan ibadah keluarga secara online GKJ Wistubondo dalam perlindungan Tuhan, di dalam kesehatan yang baik, semuanya dalam penyertaan kasih Sang Kristus Yesus. Ya, di sore hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, saya mengawali renungan ini ada sebuah cerita di desa di mana tempat tinggal kami dulu waktu saya kecil. Ada seorang pemuda Bapak Ibu dan Saudara, pekerjaannya setiap sore kira-kira ya siang sampai sore, kira-kira jam 2 sampai jam 4 sore dia pergi untuk mencari rumput. Nah, karena di desa itu dipisahkan antara perkampungan dengan persawahan dan juga tempat untuk mencari rumput itu terpisah oleh aliran sungai yang cukup deras dan cukup lebar begitu. Nah, ada memang satu jalan dan itu cukup jauh, cukup memutar begitu. Ada jalan atau ada jembatan yang bisa dilalui. Namun Bapak Ibu dan Saudara, ada satu ya bisa dikatakan jalan tercepat, yaitu berjalan melalui jembatan kereta api. Anak muda ini selalu diingatkan oleh warga kampung supaya dia jangan melewati jembatan kereta api. Dia diharapkan jalan saja, kalau tidak menyeberang ke sungai, dia lewat di jembatan yang biasanya dipakai oleh warga untuk pergi ke sawah. Namun Bapak Ibu dan Saudara, anak ini tidak mau mendengarkan. Dia setiap hari, baik dia berangkat maupun pulang, dia selalu melewati jembatan kereta api ini. Nah, suatu ketika di malam hari kami mendengar berita bahwa sang anak muda ini
meninggal dunia karena dirinya tertabrak oleh kereta api yang sedang lewat. Betul, pada waktu itu hujan agak deras sedikit. Ya, anak muda ini terus sedang memikul rumput, dan dia jalan pulang melalui jembatan kereta api. Di satu sisi ada kereta api yang akan melintas. Tidak sempat dia menghindar karena kecepatan kereta api pada saat itu dan kondisi jembatan yang cukup licin, sehingga anak ini memang tidak ditabrak langsung, tetapi anak ini keserempet dan jatuh ke sungai, sehingga kepala dia terbentur dengan batu sehingga pemuda ini meninggal dunia. Ya, karena kerasnya hati anak muda ini, sudah diberi nasihat, sudah diberi tahu dan diharapkan jangan membawa rumputnya untuk menyeberang melalui jembatan kereta api. Namun nasihat-nasihat yang diberikan oleh warga sekitar tidak digubrisnya dengan baik, justru diabaikan. Akhirnya kesedihan menimpa keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kerasnya hati Firaun pada saat itu, bagaimana Musa dan Harun datang kepada Firaun untuk meminta izin kepada Firaun, sang raja Mesir, supaya bangsa Israel ini boleh membangun peribadahan kepada Tuhan di padang gurun. Namun karena hati Firaun yang begitu panas, hati Firaun yang keras, maka Firaun tidak mengizinkannya. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak tulah-tulah yang dilakukan oleh Musa dan Harun melalui tongkat dan melalui mukjizat penyertaan Tuhan. Mulai dari tulah air menjadi darah untuk bacaan kita saat ini, dilanjutkan lagi tulah kedua katak, dilanjutkan lagi tulah nyamuk, lalat pemikat, penyakit sampar, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, dan sampai tulah ke-10, yaitu anak sulung semua di negara Mesir mati, baik itu anak manusia maupun hewan peliharaan. Karena kerasnya hati Firaun yang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga Tuhan melakukan banyak hal untuk membuka hati Firaun untuk bisa memberikan izin bangsa Israel, umat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kalau kita kembali kepada diri kita secara pribadi, lepas pribadi, ada kalanya kita kadang itu keras hati kita. Ketika banyak saudara-saudara kita, banyak orang-orang, banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita memberikan nasihat kepada kita, kita tidak mau mendengarkan mereka dengan baik. Iya, memang hidup ini pasti memiliki prinsip. Iya, hidup ini pasti memiliki satu tujuan. Iya, memang harus. Bapak, Ibu, dan saudara harus punya prinsip, harus punya tujuan hidup, dan harus berkarakter dalam hidup ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, apa salahnya kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan hal-hal yang baik yang diberikan teman-teman kita untuk kita sebagai bahan pertimbangan.
sebagai bahan untuk kita berpikir ulang apakah tindakan yang akan kita lakukan itu sudah benar-benar baik, benar-benar betul di mata Tuhan, atau justru itu hanya demi mencapai keinginan kita, demi mencapai kepuasan kita secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Fir'aun mengeraskan hatinya? Tuhan Allah melalui Musa dan Harun memberitahukan bermacam-macam, sampai saya sebutkan tadi 10 tulah. Namun Bapak, Ibu, dan saudara, Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Ujung-ujungnya Fir'aun sendirilah yang akhirnya mati. Bapak, Ibu, dan saudara, bukan berarti saya menakut-nakuti ketika kita tidak mendengarkan teman kita, mendengarkan orang lain, kita bisa mati. Artinya bukan bisa mati secara hidup ini, tetapi juga kita bisa menderita. Kita juga mengalami kemalangan, kita bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Justru apa yang kita sudah raih, sudah kita kumpulkan akan muspro, akan sia-sia begitu saja. Apalagi kita mengeraskan hati kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan banyak nasihat kepada kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita belajar saat ini supaya kita melembutkan hati kita. Kita bisa mendengarkan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu bisa melalui saudara-saudara kita. Kehendak Tuhan itu bisa melalui kerabat kita. Bisa juga melalui anak-anak kita, memberikan nasihat, memberikan pemahaman yang baru kepada hidup kita. Jangan mengeraskan hati kita, Bapak, Ibu, dan saudara. Mari kita lunakkan hati kita sehingga kita boleh menjadi berkat dan bahkan hidup kita senantiasa diberkati. Mari kita belajar untuk bersama-sama mampu mendengar, mampu melakukan dan mengikuti setiap kehendak dan firman Tuhan. Selamat berproses, selamat menata kehidupan, selamat berbenah. Tidak ada kata terlambat bagi kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita pada saat ini akan bersama-sama mengucap syukur dengan kita menyerahkan persembahan. Adapun mekanisme untuk penyerahan persembahan kepada Bapak, Ibu, saudara warga jemaat GKJ Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan tersebut kepada Bapak, Ibu majelis jemaat yang ada di Desa Wisma dan kalau ada di dekat kediaman panjenengan. Bisa langsung menyerahkan persembahannya ke bendara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triat Handoko. Juga bisa ke pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Kepada para pemirsa, Bapak, Ibu, saudara yang tergerak hatinya untuk menolong, untuk menyerahkan persembahannya kepada Gereja Kristen Jayawatan Jemaat Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkannya melalui media transfer ke rekening yang tertera di layar kaca.
Kami ucapkan banyak terima kasih karena keikutsertaan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mendukung setiap pelayanan demi pelayanan yang ada di Jemaat Situbondo. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kecukupan rezeki, sehingga hidup kita semua dalam kedamaian sejahtera. Persembahan ini akan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2, Sungguh Indah Kabar Mulia. Ibu, Bapak, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur dan sukacita, hormat kepadamu, sungguh besar, mulia, dan luar biasa. Nama Tuhan dan kasih cinta yang Tuhan berikan kepada kami semua. Saat ini kami bersama-sama, entah itu dengan anggota keluarga, dengan kerabat, sahabat kami boleh membangun persekutuan. Dengan keadaan yang saat ini masih kami hadapi, pandemi COVID-19. Kami bersyukur, kami diberi waktu untuk bergumul, untuk bersama-sama merenungkan, menghayati akan kehendak dan firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh belajar untuk mampu dengan kelembutan hati kami mendengarkan, kami memahami setiap nasihat dari Tuhan. Kami sadari nasihat itu bisa datang dari saudara-saudara kami,
kerabat kami, teman-teman kami, bahkan dari siapapun mereka. Ajar kami untuk mampu mendengar, ajar kami untuk mampu memahami. Karena kami yakin semuanya itu adalah firman Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, untuk menolong kami hidup secara baik dan benar dalam keseharian kami. Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat bertumbuh berbuah lebat dalam setiap rangkaian hidup kami. Kami percaya dan kami berserah kepada Tuhan. Di dalam karya Roh Kudus-Mu kami memohon, materaikanlah firman-Mu ini, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami bersyukur bila di kesempatan ini kami juga diberi waktu untuk memberikan persembahan, baik secara langsung maupun via transfer melalui rekening. Berkati dan kuduskanlah Tuhan semua persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan di Gereja Kristen Jaiwetan ataupun di mana saja persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat-Mu, warga jemaat-Mu yang senantiasa bertugas untuk menata dan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan urapi dengan hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya adalah seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa, izinkan kami berdoa kepada setiap saudara-saudara kami. Izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Kondisi dan situasi yang dihadapi, peristiwa demi peristiwa yang saat ini negara kami sedang hadapi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan hikmat, terkhususnya seluruh rakyat yang ada, seluruh masyarakat, untuk saling bahu-membahu bekerja sama, sehingga kami boleh melewati seluruh masa-masa krisis ini dengan kami tetap bersandar kepada Tuhan. Terkhususnya para pemimpin negeri kami, kiranya roh hikmat bijaksana senantiasa tercurah melingkupi hidup mereka, sehingga para pemimpin negeri kami boleh mengarahkan kami semua, rakyat dan masyarakat, untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negeri kami ini, sehingga bangsa dan negeri kami boleh menjadi rumah tempat bagi kami tinggal dan berteduh. Terkhususnya juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu senantiasa memberkati, sehingga kami, negeri kami segera pulih, bahkan seluruh dunia segera pulih dari kondisi COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan satu persatu di dalam tangan kuasa. Kami juga menyerahkan gereja-Mu, jemaat Tuhan, dalam setiap kondisi dan situasinya, dalam setiap pelayanan demi pelayanan, terkhususnya persiapan demi persiapan dalam pelaksanaan ulang tahun yang ke-32 untuk GKJW Jemaat Situbondo. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan setiap persiapan dan kegiatan yang akan kami lakukan. Kiranya kami boleh berkreasi, kami boleh berkreativitas dengan baik, sehingga kami boleh memperingati berdirinya Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Situbondo. Kami serahkan semua partisipasi dari seluruh warga jemaat, majelis jemaat, untuk bersama-sama kami melaksanakan kegiatan dengan baik. Kami juga menyerahkan pribadi lepas pribadi setiap saudara-saudara kami yang saat ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, terkhususnya kepada saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon ya Tuhan, berikan anugerah pemulihan dan kesembuhan. Keluarga-keluarga yang mendambakan kebersamaan harmonis, setiap keluarga yang mendambakan buah hati, setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup dan pekerjaan, setiap ibu yang sedang hamil, dan juga para diyuswa, janda, duda, yatim piatu. Kami juga teringat anak-anak kami yang pada saat ini mereka belajar sekolah di rumah, dan juga mereka yang bekerja baik di dalam kota maupun di luar kota. Setiap hati yang menjerit, yang berseru, mengharapkan
kelegaan dan keringanan. Campur tangan Tuhan terjadi kepada setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mampu melakukan berbagai macam hal yang terbaik untuk kami semua. Terlebih ajarlah kami untuk selalu mendekat, untuk selalu berjalan, berpengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarlah kami hidup untuk berserah kepada Tuhan. Bapa, kami tidak akan tetap tinggal. Kami akan undur dari ibadah ini. Kami akan melanjutkan setiap rangkaian aktivitas kami hari lepas hari. Lindungi kami, sertai kami dalam kami berproses hidup. Kami percaya Tuhan menata dan merawat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bila malam nanti kami akan istirahat tidur, kami juga mohon rahmat dan hikmat Tuhan menyelimuti kami semua, sehingga tidur kami boleh baik. Hingga esok pagi Tuhan juga bangunkan kami, dan kami mampu melakukan segenap aktivitas hari esok di dalam karya dan penyertaan Tuhan. Ampuni kami, maafkan kami bila dalam kami beribadah dan berdoa ada dosa, kesalahan, ketidaksempurnaan kami. Kami mohon ampun dan belas kasihan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami, semuanya kami letakkan dalam tangan dan kuasa Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup kekal dan abadi. Dan izinkanlah kami ya Bapa memohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, serta damai sejahtera, senantiasa tercurah melingkupi, menata, dan merawat kehidupan saudara-saudaraku semua, saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah keluarga kita di sore hari ini. Tetap semangat, tetap hidup berpengharapan kepada Sang Kristus Yesus, dan hidup bersandar kepadanya. Tetap himbauan kami, bila Bapak Ibu bepergian kemanapun pergi, Bapak Ibu kenakanlah masker. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga pakai hand sanitizer. Mari lindungi diri kita. Mari kita menjaga social distancing dan physical distancing, supaya kita tetap aman dan tetap sehat. Mari kita jaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita menghadapi setiap situasi hidupan kita. Amin.